Setiap orang tua tentu tidak ingin melihat anaknya jatuh sakit. Namun, bila ini terjadi, kondisi seperti apa yang masih bisa dirawat di rumah dan kapan anak harus segera dibawa ke rumah sakit? Kita saksikan pembahasannya bersama dokter spesialis anak, yaitu Dr. Lia. Oke, jadi demam itu ya, kita tidak perlu terlalu takut dengan demam ya. Fever phobia ya, ketakutan yang berlebihan terhadap demam, itu akan menjadi sesuatu yang merugikan kita, karena akan membuat kita lebih panik gitu kan. Jadi, ketahuilah bahwa demam itu ada suatu frase, demam, kawan atau lawan gitu kan. Jadi sebenarnya pada saat kita demam itu adalah salah satu cara tubuh kita untuk merespon terhadap ada nih sesuatu yang nggak bener di badan kita. Kenapa kok dia bisa demam? Jadi ceritanya Pak Erni, Tuhan tuh nyiptain kita luar biasa ya. Ada satu organ namanya hipotalamus di otak kita ya. Dia bagian dari otak. Dia itu adalah pusat termoregulasi. Dia yang akan mengatur suhu tubuh kita. Ada set point yang dia tahu, oh aku harus bikin suhu badan anak ini sekian gitu. Nah, pada suatu kondisi, misal ada virus atau bakteri masuk ya, mereka mengeluarkan toksin, kemudian tubuh kita merespon dengan ada pengeluaran sitokin tertentu, itu akan membuat set point suhu tadi itu jadi naik gitu loh. Begitu dia naik, tubuh kita akan berespon berusaha untuk menyamakan gitu. Nah, pada saat dia menyamakan, muncullah demam itu. Jadi sebenarnya itu alarm buat kita, ada sesuatu yang nggak benar. Tetapi sebenarnya demam itu juga terbukti dia itu membantu melawan infeksi tersebut. Dia membuat fungsi dari sel darah putih, leukosit, semua sel-sel pertahanan tubuh kita itu lebih optimal. Jadi bisa melawan infeksi itu gitu. Pada siaga gitu ya dok ya, karena demam nih istilahnya pada gitu ya. Iya. Dia lagi nyiapin tentara gitu kan, begitu ada demam kumpul. Ini lagi ada yang mau masuk nih, ada yang nggak bener nih, harus kita usir nih gitu kan ceritanya. Jadi dia berusaha untuk ngasih alarm gitu. Nah sebenarnya kalau anak demam, gunakanlah dulu cara-cara yang non farmakologis ya, terutama bagi kecil di bawah 3 bulan tadi ya. Makanya penggunaan obat oral, antipiretik apapun itu ya, kadang kalau bayinya masih kecil saya berusaha untuk tidak memakai, apalagi kalau misal demamnya cuman sumeng-sumeng karena habis vaksin misal gitu kan. Itu saya selalu bilang, Bu, nggak perlu buru-buru pakai obat ya, antipiretik atau penurun demam. Lebih baik cukupi dulu minumnya ya kan, kasih banyak minum, suhu di sekitar itu diturunkan. Jadi ini mitos nih, kalau anak demam AC harus dimatiin, itu mitos ya, salah ya. Kalau anak demam, ibu bapak tetap boleh nyalain AC-nya. Itu cara yang bisa kita lakukan sementara gitu loh, maksud aku. Suhunya dienakin ya di sekitarnya, sehingga tubuh kita akan menyesuaikan, turunin suhu badan ya. Jangan buru-buru pakai obat. Sebenarnya penggunaan antipiretik atau penurun demam itu hanya untuk membuat anak lebih nyaman. Kan anak beda-beda ya Mbak Erni. Ada yang demamnya 38 langsung lesu. Ada yang 38 lari-lari masian gitu kan. Kalau anaknya masih happy-happy aja, kasih aja minum dulu yang banyak, nyalain AC, bajunya tipis, jangan dibungkus, jangan dikerukupin pakai selimut tebel ya, itu juga salah. Itu juga sering kan ya dok ya, malah betul. pakai baju tebel udah gitu diselimutin, salah ya dok? Iya, nggak boleh, itu justru akan menghambat pengeluaran panas sehingga tubuh kita nggak bisa nurunin panasnya. Jadi cukup pakai baju tipis. Kalau perlu pakai selimut tipis, nggak perlu sampai dibungkus-bungkus berlembar-lembar ya. Gitu. Oke.
dilihat kondisi umum anaknya. Penggunaan parasetamol itu hanya lebih ke arah membuat anak lebih nyaman. Ya, jangan selalu beranggapan suhu badan itu harus normal, itu salah. Ya, jadi jangan terlalu takut. Makanya aku berusaha untuk menurunkan fever phobia di masyarakat agar penggunaan obat juga tidak berlebihan, harus sesuai. Sebenarnya kemarin waktu pada ditarik itu kan jadi orang pada nggak punya obat ini kan, dan ternyata mereka bilang loh pas besokannya datang, dok ternyata nggak pakai obat itu turun loh dok. Dia bilang gitu, oh turun, hanya butuh waktu, karena si hipotalamusnya tuh butuh waktu untuk kerja, untuk nurunin suhunya. Nah kadang pada saat menunggu itu turun, anak udah kadung nggak nyaman. Jadi lemes ya, jadi ngelokro, jadi nggak mau makan minum ya. Kalau tujuannya kita membuat anak nyaman, boleh dikasih parasetamol ya. Antipiretik pilihan itu yang disetujui sebenarnya ada 2, parasetamol dengan ibuprofen. Tetapi first choice-nya ya, pilihan nomor 1-nya adalah si parasetamol gitu ya. Parasetamol itu bisa diberikan dalam waktu, kalau mau diulang itu biasanya tiap 4-6 jam. Makanya ya selalu ini nih Mbak Erni, yang penting yang untuk disampaikan, kita harus selalu punya termometer, alat yang tepat dan akurat ya untuk mengukur suhu. Ya, tangan kita ini bukan termometer, jadi jangan pakai ilmu nemplok ini. Ini bukan termometer ya. Kadang ini hangat atau kita habis cuci tangan dingin kita pegang, loh kok demam. Padahal sebenarnya gara-gara kita suhu kita belum bagus gitu. Jadi apa susahnya sih Bu, Pak, sedia termometer di rumah? Kan harganya juga nggak mahal kok. Simpen, punya kotak P3K. Simpen, karena alasannya apa aja. Habis dibuat mainan dok, hilang. Oh kemarin pecah dok, apa dok? Itu ada aja alasannya. Harus punya kotak P3K. Apalagi yang punya bayi kecil, ya. Kita tuh kalau bisa nggak pakai obat gitu loh maksudku. Jadinya ukur suhunya. Kemudian kalau udah ngasih parasetamol, sudah tahu suhunya berapa, 4 jam kemudian itu diukur ulang. Turun nggak itu suhu? Ya kan? Itu akan melandasi perlu nggak dia dikasih parasetamol lagi, gitu loh. Dilihat anaknya, kalau ternyata udah tren turun, anaknya udah mulai happy, udah mau minum, lapar, udah mulai mau makan, gitu ya, tunda dulu aja parasetamolnya, gitu. Dilihat-lihat ya. Kecuali misal ya Mbak Erni, kalau ada kondisi-kondisi tertentu ya, kondisi khusus, misal anaknya dengan riwayat kejang demam, anak dengan kondisi tertentu, kelainan tertentu itu beda cerita. Ini aku ngomongin anak yang umumnya tidak ada kelainan apapun secara general ya. Jadi sebenarnya termometer itu ya, kalau kita mau baca guideline-nya ya Mbak Erni, di Amerika mereka pakainya oral loh. Ya. Oral ya. Terus gini, ini juga penting. Sebenarnya pada saat kita demam, yang mau diukur itu adalah suhu core tubuh kita, inti tubuh kita. Nah, di mana kita ngecek, itu akan menentukan nilai normalnya berapa. Yang paling mendekati sebenarnya dengan suhu tubuh yang sebenarnya itu adalah rektal atau dubur. Ya, di Amerika itu 3 bulan ke bawah itu rektal mereka ukur. Ya. Tetapi itu kan bukan sesuatu yang umum dilakukan, dan kadang kita takut anaknya tidak nyaman atau apa segala macam ya. Tapi sebenarnya yang paling mendekati satu adalah rektal, yang kedua adalah oral ya. Kemudian setelah itu baru aksila atau ketiak, atau setelah itu ada lagi yang membran timpani yang di telinga, ya kan? Ya, sebenarnya itu tadi yang aku bilang, secara fisiologis pada saat yang sama nih, misal ya kita mau mengukur suhu pasien A gitu, kita ukur di rektal, kita ukur di aksila, pasien yang sama, jam yang sama, itu yang di rektal akan lebih tinggi dibanding yang di aksila gitu loh. Nah kita menyebut demam
sebenarnya kalau itu tuh patokannya pakai aksila aja ya, yang paling gampang ya, termometer digital gitu misal, yang di aksila. Iya. Itu biasanya kita sebutnya dia demam kalau dia di atas 37,5 gitu loh. Tapi kalau pakai di rektal itu di atas 38 karena memang rektal lebih tinggi gitu. Nah, sekarang kalau kita pakai infrared yang suka kan sejak Covid ya, Iya. begini-begini kan. Itu sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi. Kita ukur di sini yang nggak keringetan sama ukur di sini yang keringetan itu akan berbeda hasilnya. Jadi kalau menurut saya, kalau untuk penggunaan di rumah aja, ya, kalau bisa pakai yang digital di ketiak, menurut saya itu paling praktis sih sebenarnya, gitu. Iya. Oke, tanda bahayanya itu tadi tidak merespon. Aku udah sempat sebut tuh, susah dibangunkan, ya kan? Lagi letoy-letoy ya. Kemudian kesulitan bernafas. Atau dia sesak nafas. Kalau dia melem, tapi dia ketawa-ketawa, dia happy-happy aja gitu ya mungkin masih aman. Tapi kalau dia pileknya sampai dia mampet, kemudian muncul batuk, kemudian dia susah nafasnya, ya harus hati-hati. Moms and dads di rumah itu boleh cara gampang gitu ya Mbak Erni untuk ngukur laju nafas 1 menit kita itu nafas berapa kali, itu parameter yang sangat mudah ya. Kalau misal kita punya anak, kita punya baby usia 0 sampai 1 bulan ya, neonatus, aku tadi sempat bilang di awal neonatus, dia dalam 1 menit itu batasnya adalah 60 kali per menit. Jadi kalau dia nafasnya lebih dari 60, itu dia mulai susah nafasnya. Dia mulai sesak nafas. Itu dibawa ke dokter, ya kan? Kemudian, kalau anak usia 1 bulan sampai umur 1 tahun, batasnya adalah 50 kali. Kalau dia nafasnya lebih dari itu dia sesak nafas. Ya. Kemudian lebih dari itu, anak umur 1 tahun ke atas, batasnya adalah 40 kali per menit. Jadi kalau dia nafasnya lebih dari 40 kali per menit, itu dia sesak nafas. Gitu. Ya, itu yang masalah susah nafas. Kemudian hal lain dehidrasi, ya. Kan muntah, mencret, salah makan gitu kan. Itu kan persoalan-persoalan umum dalam kehidupan sehari-hari ya kan. Nah, itu harus dilihat seberapa parah gitu. Maksudnya pemasukan dan pengeluarannya gimana. Kalau sampai ya lebih banyak yang keluar, kan dia akan dehidrasi kan. Nah, tanda-tanda dehidrasinya bisa dilihat juga sahabat-sahabat Nutrimak di rumah. Kencingnya itu parameter paling gampang. Kita kalau punya bayi, itu kan kita hafal, oh anak ini biasanya ganti pampers tiap berapa jam. Kalau pas ganti pampersnya seberat apa. Itu kan lama-lama hafal toh. Jadi kalau misal dalam waktu 4-6 jam dia nggak kencing, atau pada saat kita lihat pampersnya kok warnanya lebih pekat ya kencingnya, kok nggak sejernih biasanya, ya kan? Kok enteng ya, kok nggak berat kayak biasanya ya, itu udah warning sign. Kita harus mikir, jangan-jangan nih mulai dehidrasi nih, gitu, ya. Kemudian kalau misal ada ruam-ruam, lagi banyak ruam-ruam, ya, demam dengan ruam. Nih rame nih campak-campak. Betul. Demam dengan ruam itu indikasi ke dokter ya, moms and dads, karena kita nggak tahu ruamnya karena apa. Jadi harus dibawa ke dokter, jangan menginterpretasi sendiri, oh kayaknya lagi wabah campak, ini campak. Lah iya kalau bener campak, kalau bukan gimana? Ya kan? Hati-hati ya. Iya, oke. Oke, jadi kalau misal amit-amit gitu ya, tiba-tiba ada anak kita, amit-amit anak kita ya, anak lah, ada anak ya, siapapun itu ya, siapa tahu kita nemuin di jalan atau di mana, kita nggak bisa ini kan,
Kalau ada anak kejang, yang pertama adalah kita harus memastikan sekitarnya ini cukup oksigen. Jadi jangan lama dikerubungin, ya. Iya. Kita ingat pada setiap kali terjadi kejang itu akan menghambat oksigen ke otak, akan menghambat penghantaran oksigen ke otak. Semakin lama terjadi kejang, semakin lama otak tidak menerima oksigen dalam jumlah yang cukup, akan semakin besar pula kerusakan otak yang terjadi, gitu. Nah, jadi kalau sampai kejang, pastikan di sekitarnya ini udaranya cukup, jangan malah dikerubungin, dipeluk atau apa, jangan. Dia butuh udara, gitu. Kemudian kalau dia pakai baju, kalau perlu dibuka, gitu, supaya tidak menghambat, ya. Baju-baju yang mengikat, mungkin lagi apalah, ada sabuk kayak apalah ya, segala macam itu dibuka. Kemudian tidak disarankan untuk masukin benda ya ke mulut ya, mau pakai sendok lah apa, enggak ya, enggak ada, bahaya nanti malah dia ngegigit, itu malah patah giginya dan itu enggak ada gunanya, tidak disarankan gitu. Kemudian memang harus segera dibawa sih Mbak Erni, dan sebenarnya ya Mbak Erni, kejang itu kejang demam ya, kita bicara kejang demam nih, bukan kejang tanpa demam, itu beda cerita. Kejang demam itu biasanya sesuatu yang ringan, kita menyebutnya adalah kejang demam sederhana. Dia kadang-kadang itu hanya berlangsung, bukan kadang-kadang sih, sering itu hanya berlangsung sebentar, kemudian akan berhenti sendiri, kemudian anaknya akan mulai sadar gitu. Tetapi pada saat kejang pertama ya, apapun itu harus segera dibawa ke dokter gitu. Jadi sama jalan sama dibawa gitu loh, maksud aku ya, dibawa ke rumah sakit atau pelayanan kesehatan gitu. Nah, nanti akan dilihat anak ini kejangnya karena apa. Biasanya itu adalah indikasi rawat Mbak Erni. Kejang demam pertama adalah indikasi rawat inap karena harus diobservasi. Ditakutkan ada penyebab-penyebab lain selain demam. Jangan sampai kita udah terlanjur pede, ini kejang demam doang, kejang demam biasa, tapi ternyata ada penyakit lain gitu. Jadi harus diobservasi. Biasanya akan dicek darah, ya kan? Dicari sebabnya, demamnya karena apa ya? Karena kalau demamnya nggak tahu penyebabnya apa, tidak bisa kita obati karena nggak tahu penyebabnya, takutnya kan kejang berulang gitu ya. Oke, thank you nih dok. Ya, kita lagi banyak banget anak sakit, apalagi dengan situasi anak mulai masuk sekolah ya. Angka kejadian anak sakit yang datang ke poliklinik itu meningkat dengan tajam sejak masuk sekolah. Apalagi dengan KLB campak lah segala macam, memang banyak gitu yang lagi sakit. Nah, hati-hatilah ya moms and dad di rumah yang lagi mungkin ada bocil yang sakit. Pokoknya cara gampangnya, kalau di bawah 3 bulan, udah deh bawa aja ya, 3 bulan ke bawah. Ya, 3 bulan sampai 3 tahun, 36 bulan. Kalau demam boleh ditunda-tunda, dilihat dulu ya, dilihat dulu, tapi hanya 3 hari. Tapi begitu suhunya 39, itu udah nggak pakai nunggu 3 hari ya, apalagi 40, harus segera dibawa ya. Kemudian hati-hati dengan tanda bahaya yang lain yang kita udah jelaskan di awal, dehidrasi kah, kejang kah ya, penurunan kesadaran lah, susah dibangunkan atau apapun ya, itu harus segera dibawa. Jangan nunda-nunda. Ada yang namanya IGD, buka 24 jam. Ibu mau datang jam 2 pagi, jam 3 pagi, itu nggak masalah, itu dia buka ya. Kemudian selalu usahakan daya tahan tubuh anak kita itu prima, bagus ya, nutrisinya diperhatikan, makronutrien, mikronutriennya, vitamin, mineralnya, kemudian istirahatnya yang cukup, aktivitas fisiknya yang cukup, ajakin jogging, jangan mager ya, biar kita pun ikutan gerak gitu ya. Jadi jaga, usaha kita adalah preventif mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati. Dan juga lengkapi imunisasinya ya, agar anak-anak kita selalu sehat. Gitu ya, makasih ya. Iya, makasih banyak Dokter Lia.